Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gigi Fordanama pada channel Gigi Berbagi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang video tutorial memanfaatkan RStudio dalam rangka melakukan proses text mining. Apa yang akan kita lakukan? Ya, text mining akan menjadi studi kasus pada video kali ini adalah Google Scholar. Ya. Jadi Google Scholar ini akan kita ekstraksi informasi para scholarnya. Ya, dan selanjutnya nanti informasi ini akan kita simpan ke dalam file, kemudian kita bisa melihat data-data para scholar yang ada di seluruh dunia. Nah, tentu saja kita akan menggunakan aplikasi RStudio dalam membuat program pembacaan data di Google Scholar tersebut. Silakan langsung rekan-rekan download RStudio yang bisa di-download dari rstudio.com. Nah, di sini disediakan aplikasinya open source, ya free. Kita bisa menggunakan dan kemudian kita bisa menjalankan pada beberapa platform. Ya, untuk mendownloadnya silakan klik tombol download. Ya, kemudian pastikan versi RStudio-nya itu sudah sesuai dengan sistem operasi yang Anda miliki. Nah, ini bisa kita gunakan untuk versi Windows 10, macOS, Ubuntu, Fedora, dan seterusnya ya. Silakan dipastikan aplikasi yang di-download adalah sesuai dengan sistem operasi yang rekan-rekan gunakan. Nah, kembali lagi ke sistem Google Scholar. Ini salah satu platform yang sangat besar sekali, merupakan salah satu produk Google, mengumpulkan data para scholar yang ada di seluruh dunia. Nah, seringkali kita perlu data Google Scholar ini, apalagi di kampus atau perguruan tinggi, kita perlu memotret bagaimana kondisi para researcher yang ada di sebuah kampus atau di sebuah institusi pendidikan. Tentu saja kita bisa melihatnya dari profiling di Google Scholar. Contoh, misalnya saya ingin mencari salah satu informasi ya di Google Scholar, misalnya saya sendiri, saya akan mencari nama saya di Google Scholar, seperti apa perkembangan publikasi yang ada pada akun saya. Kemudian saya klik, misalnya nama saya. Nah, ini kita bisa melihat beberapa informasi penting, ya, nama, kemudian saya berafiliasi pada Universitas Lampung, kemudian ada informasi sitasi, kemudian ada informasi H-index, I10 index, kemudian ada juga informasi tentang artikel, dan berapa banyak disitasi dan tahun berapa artikel tersebut dihasilkan dibuat ya. Nah, informasi-informasi ini memang disediakan free oleh Google Scholar, dan kita sebagai institusi pendidikan misalnya kita perlu data ini agar kita bisa melakukan benchmarking dan kita sesuaikan data ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, di kementerian sendiri kita sudah punya platform namanya Sinta ya, sintaristekbrin.go.id. Nah, di platform Sintaristekbrin ini dia mengekstraksi informasi dari beberapa search engine ya, utamanya publikasi yang tercatat di Scopus, kemudian informasi yang tercatat pada Google Scholar. Nah, di aplikasi Sinta ini sudah cukup detail ya, Google Scholar dan Scopusnya. Nah, kita akan memulai ingin mendapatkan data, ya tentu kita mulai dulu untuk yang free ya, yang sistem free yaitu dari Google Scholar menggunakan RStudio. Nah, tadi ya kita juga bisa melihat ini satu nama, bagaimana kalau kondisi secara keseluruhan dari Universitas Lampung, kita bisa juga melihat posisi yang paling tinggi peringkatnya adalah Pak Agus Haryanto dengan total citasi lebih dari 3.600, kemudian Pak Agustinus, Bu Selvi, Pak Abdurrahman, dan lain-lain ya. Nah, ini kita bisa tarik datanya menggunakan R, dan nanti kita akan belajar library Scholar ya yang bisa digunakan pada aplikasi R. Langsung saja kita coba R studionya ya. Nah, di RStudio ini sebelum kita bisa menjalankan fungsi penarikan data atau teks, maka kita perlu install library yang namanya install package ya di dalam R. Untuk menginstal library atau istilahnya package, maka kita
langsung saja install Scholar namanya ya. Ini sudah disediakan aplikasi dari R yang bisa kita download langsung dan kita langsung bisa gunakan. Oke, nah sampai sini kita sudah berhasil menginstal aplikasi R dengan package Scholar. Nah, package Scholar ini tinggal kita gunakan saja library Scholar ya. Ya, kita gunakan library Scholar ini untuk melakukan analisis data Google Scholar yang nantinya data ini bisa kita lihat secara langsung ya, secara langsung di R dan nanti kita bisa simpan datanya untuk proses lebih lanjut. Oke, nah tadi sudah diketahui bahwa library Scholar ini bisa melakukan banyak hal ya. Nah, untuk mengetahui fitur apa saja yang bisa dilakukan oleh R tadi, misalnya seperti ini, ada get number artikel ya, get artikel, kemudian kita juga bisa melihat citasi, kemudian bisa juga melihat co-author, lalu impact factor, journal rank, ada banyak hal yang bisa kita baca ya, ada get profile, publication, dan seterusnya. Dan ini bisa kita manfaatkan data tersebut, kemudian kita simpan di dalam database khusus yang menyimpan secara live ya data publikasi dari masing-masing researcher. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat dari case study saya dulu misalnya ya, saya punya ID Google Scholar-nya tadi adalah, kita lihat kembali, sini Google Scholar saya. Ya, kita harus menemukan yang pertama ID ya, ID Google Scholar. Di mana kita menemukan ID Google Scholar tadi? Di URL ini tadi, di alamat bla 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 Scholar. Nah, ini adalah ID Google Scholar saya. 3P CLM J0AAA7J ya. Nah, ID inilah yang nantinya akan dibaca oleh aplikasi R dan akan memberikan informasi terkait ID atau identitas tadi. Jadi bukan nama ya. Jadi yang diberikan bukan nama tapi adalah identitas ID Google Scholar-nya. Contoh, ya misalnya saya akan menggunakan ID Google Scholar saya 3PCLAAJ ini dan saya simpan ke dalam variabel G ya. Maka environment variabel G tadi sudah disimpan dan siap digunakan. Nilainya adalah G 3PCLMJO. Oh, ini adalah ID Google Scholar saya. Nah, kemudian kita untuk melihat maka kita coba simpan lagi ke profile ya, profile gigih profile misalnya, kemudian get profile ya. Nah, kita akan menggunakan fungsi get profile ya dari data saya ya, dari data saya tadi G. Maka proses akan berjalan dan R akan membaca langsung ke Google Scholar-nya dan Anda bisa lihat di sini ada data G titik profile di mana isinya adalah berupa list yang terdiri dari 9 list. Kalau kita klik di sini, maka kelihatan ya. Nah, jadi listnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di mana list pertama adalah ID, kemudian nama, afiliasi, total citasi, H-index, I10 index, field, homepage, dan co-author. Ya, jadi data ini sudah tersimpan di R Studio-nya. Ya, disimpan dalam bentuk G titik profile. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat data saya secara langsung, tidak perlu di view ya, misalnya kita G titik profile ya. G titik profile, maka konsol akan memunculkan langsung informasi profile dari Google Scholar yang saya miliki ya. Tadi perintahnya G titik profile. Oke, nah kemudian ada beberapa fitur lain yang bisa kita gunakan, misalnya kita ingin melihat total publikasi yang saya miliki, ya misalnya kita buat seperti ini G total ya, numerik dari get 6 artikel
Ya, get 6 artikel ini akan membaca jumlah artikel yang dimiliki oleh saya ya. Nah, misalnya kita kembalikan lagi ke Google Profile saya adalah G ya. Maka Anda bisa lihat di sini ada nilai yang baru lagi yaitu ada 74 ya. Ya, jadi nilai dari publikasi yang ada pada Google Scholar saya ada 74. Oke, kemudian kita bisa juga melihat sitasi ya, sitasi history. Di sini kita bisa melihat sitasi history, kita tambahkan lagi G citation ya, citation misalnya. Kemudian kita gunakan fungsi get citation history ya. Dari mana? Dari saya ya. Oke, maka kita lihat G citation, G citasi, kalau kita klik maka Anda bisa melihat, bisa mendapatkan data historical citasi dari akun Google Scholar saya. Ya, dimulai dari citasi pertama tahun 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 dan 21. Ya, ini ada 6, 26 dan seterusnya. Jadi kita juga bisa mengambil data tahun dan jumlah citasi. Oke, nah kemudian kita juga bisa melakukan unique jurnal ya. Jadi kita bisa melihat jurnal, jenis-jenis jurnal yang dimiliki, ini bisa di count, bisa dihitung berapa jumlah tempat publikasinya. Ya, misalnya kita menggunakan get ya, get number of jurnal ya. 6 distinct jurnal dari akun Google Scholar saya. Oke, get 6 distinct jurnal ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan data yaitu 39 tempat publikasi atau publisher yang saya submit ya di situ ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat lagi kalau kita ingin melihat kapan terakhir dan kapan pertama kali ya artikel itu bisa disubmitnya, kita menggunakan fungsi get oldest ya, get oldest article dari Google Scholar saya. Maka bisa dilihat artikel Google Scholar saya ini terakhirnya di tahun 2007 ya. Bukan terakhir, itu pertama kali dipublishnya adalah tahun 2007. Oke, nah kemudian kita juga bisa memunculkan ya publikasi yang dimiliki ya, judul-judulnya kita bisa lihat ya. Misalnya seperti ini, misalnya G titik publikasi. Ya, kita simpan ke dalam variabel G titik publikasi datanya. Kemudian menggunakan fungsi get publication. Oke, dari G. Maka publikasi G ya, nilai G titik pubs tadi ada 74. Kalau kita klik datanya seperti ini. Ya, saya geser ke kanan sedikit biar kelihatan. Ada 74 data publikasi, ya, 74 data publikasi yang terindeks di Google Scholar atas nama akun Google Scholar saya ini tadi. Ya, kita bisa melihat di sini Smart Monitoring Electrical Quantities, autornya Despa, Adi Kurniawan, dan nama saya, dan jurnalnya, ya total citasinya, tahun data ini diindeks oleh Google, kemudian ada publication ID. Nah ini kira-kira informasi publikasi yang saya miliki dan ini pun juga data ini nantinya akan bisa disimpan. Ya, bagaimana cara menyimpan datanya? Nah, bagaimana menyimpan datanya? Kita coba menyimpan datanya dalam bentuk CSV ya. Kita coba simpan dalam bentuk CSV. Ini saya geser dulu sebentar. Oke ya, ini ya. Data ini akan kita simpan dalam format CSV. Ya. Oke, bagaimana cara menyimpannya? Nah, cukup mudah. Cukup mudah dan tidak rumit ya. Kita tinggal tambahkan saja fungsi write ya. Nah, misalnya seperti ini, kita gunakan fungsi write, kita akan menulis filenya adalah CSV,
ya, CSV, kemudian yang kita simpan adalah g titik publikasi tadi ya, g titik pubs, koma, ya filenya tinggal kita arahkan. File sama dengan citation gigi citasi. Misalnya ya, oke kita sebut seperti ini. Ya, jadi write CSV, data publikasi tadi akan kita simpan ke dalam bentuk filenya namanya gigi_citasi.csv. Maka di dalam working directory tadi, ya di dalam working directory ini akan ada file baru yang namanya gigi citasi ya. Nah ini dia yang terakhir, gigi citasi. Nah kalau kita buka filenya, view file, maka isinya adalah data publikasi yang saya sudah lakukan di Google Scholar. Dan kalau kita lihat lagi di foldernya, kalau mau lihat ya misalnya di dokumen, ini filenya, saya buka menggunakan Excel. Ya, kita lihat contohnya ya. Contoh file Excelnya kalau dibuka, file gigi citasi tadi seharusnya seperti ini ya. Sudah memunculkan informasi tentang judul artikel, kemudian autornya, lalu ada nama jurnalnya ya, ada nama jurnalnya, kemudian tahun, kemudian citasi, total citasi per artikel, kemudian ada publication ID. Oke, ya sepertinya itu saja untuk pengantar pengantar pertama ya, bagaimana kita menggunakan RStudio ini. Kita berkenalan dengan Library Scholar, kita bisa mengambil data dari Google Scholar secara langsung. Pada video berikutnya kita akan coba bagaimana melakukan penarikan data secara langsung ya, secara langsung dengan beberapa author scholar yang ada di Unila. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.